Sunda asli ya. Namun karena adanya pengaruh globalisasi, masyarakat di sini tuh udah agak sedikit malu untuk menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih senang menggunakan bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka, sehingga bahasa Sunda yang seharusnya menjadi bahasa ibu mulai ditinggalkan. Bertahan memang masih bertahan, tapi bertahan itu faktornya untuk mempertahankan aja. Kayak adat-adat Sunda di Karawang, Sumedang, di Garut ada, jarang dilaksanakan, jarang di ini, cuman untuk sekedar kalau ada adat Sunda misalkan ada survei dari televisi baru diadakan. Sebenarnya kegiatannya udah banyak tidak diadakan, udah jarang dipakai, hampir musnah. Jadi paling kalau dilaksanakan untuk menjaga supaya tidak musnah aja. Tapi kalau yang masih dipakai sekarang mah kayak degung, rampak sekar, di kesenian gitu, wayang golek juga udah jarang. Kalau dulu makan hajatan tuh wayang golek, sekarang mah di TV paling. Yang ngundang ke wayang golek juga udah jarang. Jadi paling sekarang mah di sekolah-sekolah oge cuman untuk mengingatkan ke generasi muda, oh dulu ini, tapi kenyataannya mah sebenarnya udah hampir musnah. Paling untuk sekedar pengetahuan, oh dulu adat Sunda, kesenian Sunda kayak begini, kayak di anak-anak, permainan anak kayak sonda, sepdur. Tapi kenyataannya udah gak dipakai sama anak, cuman pakai untuk mengingatkan dulu ada ini gitu, adat Sunda teh. Tapi sekarang mah udah gak dipakai sama anak-anak. Ayo nunggu kaelehkeun ku HP karena itu. Sejauh mata memandang, salah satu contohnya dulu ada jaipongan ya. Terus budaya wayang golek, kesenian ada degung. Nah sekarang udah mulai mengurangi karena ini generasi. Budaya Sunda adalah budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda juga seringkali dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan dan santunnya. Masyarakat Sunda sekarang ini emang kurang memperhatikan budaya bangsa kita atau daerah Sunda, karena nggak tahu fasilitas atau keinginan dia terimbas sama jalannya modern. Seperti kok Korea sampai masuk di sini, itu kan Untuk supaya menumbuhkan kebanggaan akan budaya Sunda di anak-anak muda. Ini kalau diusahakan sekarang mah susah untuk bangga. Kalau bangga teh kan kalau kitanya bisa melestarikan, bisa dipakai untuk sehari-hari kayak dulu. Kayaknya kalau untuknya bangga teh cukup bangga dengan dulu, oh ada kesenian gini, tapi kenyataannya cuman bangga aja, tapi kalau pelaksanaannya mah gak ada. Susah, soalnya udah gak dipakai kebiasaan kesenian Sunda teh. Kebiasaan Sunda teh kayak dulu mah tutunggulan. Kita bangga punya tutunggulan dulu. Tapi udah sekarang udah gak cuman bisa bangga dulu. Tapi udah sekarang udah gak ada, paling sekedar pelajaran di TV ya. Oh tutunggulan begini. Supaya melestarikan teh kudu semuanya ti kolot-kolot ti ayeuna anak-anak masyarakat pemerintah kudu aya ada kerjasama mau sekedar bangga mah ya bisa bangga gitu. Mun bangga teh lamun bisa dipertahankan. Sekarang kan kenyataan dipertahankan cuma 1-2. Ya kayak degung di hajatan kayak gitu aja. Yang lainnya mah udah hampir musnah.
cuman menghayal aja, oh dulu bangga punya gini tapi jarang dipakai sekarang mah. Adat-adat Sunda paling di hajatan kayak degung, kayak lengser, kayak naon deui nya 7 bulanan meureun kitu paling anu kararitu nu masih bertahan teh. Menurut saya orang Sunda itu juga dikenal dengan ramah tamahnya dan sama halnya seperti orang Indonesia lainnya. Selain itu saya juga menyukai makanan khas dari budaya Sunda. Untuk di masyarakat setempat di sini kesadaran dirinya sudah agak berkurang karena mereka kalau dari ditanya budaya asing dipelajari, budaya lokal dipelajari, kedua-duanya memang dipelajari gitu ya. Cuman mereka karena mungkin ada rasa gengsi gitu, jadi mereka lebih mengutamakan bukan bahasa asing tapi ya jadi lebih ke bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya, bukan bahasa utama gitu. Nah jadi mereka lebih tidak begitu mengutamakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu, jadi dicampur-campur. Makanya ketika pembelajaran bahasa Indonesia di masyarakat di sini pun ya dilihat dari bicara anak-anaknya, mereka tidak tahu undang-undang usul bahasa gitu. Padahal bahasa misalnya dari budaya Sunda berarti kan nyambung dengan bahasa Sunda. Nah, dari bahasa Sunda itu kenapa bahasa Sunda menarik? Karena bahasa Sunda itu kan ada undang usul bahasanya. Nah, sedangkan mereka tuh sekarang agak-agak lupa karena mungkin dari orang tuanya pun tidak dipelajari. Nah, jadi karena kesadaran diri yang kurang, makanya sedikit demi sedikit budaya Sunda itu terkikis gitu di masyarakat di sini. Begitupun dengan misalnya kesenian-kesenian gitu. Kalau dulu kan banyak sekali masyarakat yang ikut seperti kesenian sanggar ya, tari misalnya. Nah sekarang udah agak bahkan jarang lah anak-anak yang diikut sertakan dalam tari-tarian gitu. Walaupun misalnya ada tari-tarian yang dipelajarinya bukan tari daerah gitu, tapi tarian-tarian yang lain. Menurut Ibu, apakah budaya Sunda itu sendiri bisa punah atau tidak? Ya tergantung. Kalau orang Sundanya sendiri ya udah tidak rasa memiliki, dalam artian tidak rasa memiliki teh cuman tahu aja budaya Sunda sekarang juga udah hampir musnah, ya bisa musnah kalau tidak dipertahankan gitu. Tapi kalau untuk mempertahankan itu susahnya harus ada kerjasama masyarakat, setiap individu, masyarakat, pemerintah harus bisa melestarikan budaya Sunda. Bisa aja melestari, sekarang kenyataannya kan nggak ada yang ya cuman itu yang tadi yang berkaitan kayak pernikahan gitu, kayak yang lainnya mah udah musnah, ya bisa musnah kalau tidak semua tidak bisa kerjasama mah. Kenyataannya juga sekarang kebanyakan udah musnah, tinggal sedikit yang ada. Nah yang mempertahankan yang sedikit itu, kalau dipertahankan ya ada, kalau tidak dipertahankan ya bisa musnah. Dikalelet ku kebiasaan adat-adat modern kayak dari barat, di pernikahan juga udah gaya barat, Hip hop. Sekarang pernikahan kan paling baju Sunda, kayak di pernikahan yang berkaitan dengan pernikahan anu bersifat nangjong kayak rumah kan, dulu mah rumah geningannya mendirikan rumah ada ritual kayak gitu. Mau nyunatan dulu mamah kecil mah mau disunatan teh budak teh aya ritual, aya tutunggulan dikuncungkeun ka balong, aya mah kan geus eueuh. Mah aya di kampungnya gak ada, udah musnah we itu guys. Jadi tergantung gitu, gak bisa musnah.
paling 1-2 itu yang nggak musnah teh, yang berkaitan dengan pernikahan tuh paling nggak ada, yang lain udah pada musnah. Paling tinggal cerita we di buku pelajaran, kenyataannya mah udah musnah. Paling sekedar pengetahuan, dulu ada gini, ada adat begini, ada permainan begini, ada kebiasaan begini, tinggal catatan aja di pelajaran. Sekarang mah pelaksanaannya udah musnah sebenarnya. Tinggal Yang pertama, mempelajari budaya Sunda sebelum melestarikan budaya yang lain. Tentu perlu mengenal terhadap budaya Sunda itu sendiri. Yang kedua, memperkenalkan budaya Sunda kepada orang lain. Dan yang ketiga, memperkenalkan budaya kepada negara lain, begitupun dengan daerah lain. Caranya yaitu dengan memperkenalkan budaya bangsa gitu ya, misalnya dengan budaya lokal di daerah kita itu apa misalnya ya. Biasanya kalau di daerah kita pada suka budaya yang sering dikembangkan itu adalah pencaksilat gitu, karena ada beberapa di sini sanggar pencaksilat gitu biasanya itu. Nah, kemudian cara yang kedua itu memperkenalkan budaya Sunda kepada masyarakat di sini gitu ya. Kebetulan kan di sini saya sebagai guru gitu ya, jadi saya agak mudah untuk memperkenalkan budaya Sunda ke murid-murid saya. Kemudian yang ketiga itu usahakan masyarakat di sini itu tidak terpengaruh oleh budaya asing gitu ya, karena globalisasi boleh saja ada muncul, tapi masyarakat harus bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk dipelajari dan mana yang tidak baik untuk dipelajari. Cara melestarikannya, kita ini suatu desa membentuk Karang Taruna. Ya mudah-mudahan ada sosok yang berjiwa seni, terus kita bisa belajar membimbing. Ya mudah-mudahan dengan adanya Agustusan atau hajatan, pastilah di situ ada tampilan-tampilan tradisi Sunda. Cara menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Sunda yaitu ketika memakai pakaian adat Sunda, seperti laki-laki memakai pakaian pangsi, wanita memakai pakaian kebaya. Bapak lihat sendiri, ya ada mahasiswa-mahasiswa tertentu, ternyata dia itu mau berkolaborasi dengan kesenian Sunda. Alangkah bahagianya. Sebetulnya masih banyak orang-orang yang memimpikan kesenian Sunda. Nah, dari itu mudah-mudahan generasi sekarang banyak yang memunculkan lagu Sunda lagu daerah. Justru itu lebih bagus daripada Korea ke barat-baratan. Itu aja dari Bapak. Nah, kalau misalnya di sekolah kita mengadakan program. Yang pertama programnya misalnya 1 hari menggunakan bahasa Sunda. Biasanya hari Rabu kita menggunakan bahasa Sunda, baik pada saat pelajaran, saat ngobrol, saat istirahat. Pasti dalam 1 hari itu hari Rabu dari pagi sampai pulang sekolah menggunakan bahasa Sunda. Kemudian juga kita ada program kesenian karawitan untuk memulai budaya Sunda. Itu kan karawitan juga agak sudah sedikit dilupakan. Nah, sekarang kita bangun lagi. Jadi ada karawitan, misalnya sejenisnya ada betul di sini juga. Nanti mudah-mudahan kalau ada bantuan alat seni lainnya juga bisa kita kembangkan lagi budaya-budaya Sunda ini. Untuk yang terakhir menurut Ibu, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, khususnya generasi muda. Nah, kalau Bapak sebagai ketua ya pastilah merojong gitu. Saya akan menanggapi
ide-ide generasi sekarang, apalagi khususnya Sunda itu. Bisa punah, bisa, tapi dipertahankan juga harus gitu biar tidak punah. Nah, kenapa bisa dikatakan bisa punah? Karena itu tadi, karena pengaruh globalisasi, jadi masyarakat sudah kesadaran dirinya kurang untuk menggunakan bahasa Indonesia, misalnya menyukai makanan tradisional Sunda juga sudah mulai dilupakan. Kadang anak tidak tahu naon karedok, tahu combro gitu ya, mereka kadang sudah tidak tahu gitu. Jadi kesenangannya makanan yang instan-instan gitu ya, sering dilupakan. Kemudian tidak akan punah juga kalau misalnya masyarakatnya mau mempertahankan, mau melestarikan dan mau mempelajari kebudayaan tersebut. Insya Allah kebudayaan Sunda tidak akan punah begitu saja. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah harus kembali mengenalkan tradisi-tradisi Sunda yang dulu pernah ada, sekarang sedikit dilupakan. Kita bangkitkan lagi, salah satunya tadi dengan bahasa Sunda dalam satu hari, mengadakan program ekskul dan mengenalkan makanan-makanan tradisional di daerah kita sendiri. Apakah budaya Sunda itu bisa punah atau tidak? Kalau menurut saya bisa punah karena anak zaman sekarang kurang melestarikan budaya Sunda, terutama anak muda zaman sekarang lebih ke menyukai budaya-budaya luar seperti Korea, seperti itu.